Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, berarti secara jasmani kalian siap menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, ketua kelas silahkan dipimpin doa. Ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah sarapan semuanya tadi di rumah? Sudah. Alhamdulillah, berarti semangat-semangat ya hari ini? Ya, semangat ya, harus semangat. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Salsabila Nuri. Saya, Bu. Oh ya. Nuke Marcella. Saya, Bu. Saiful Danu. Hans Christian. Adista Cakra Wisnu. Talita Aura. Saya, Bu. Manda PS. Saya, Bu. Nabilatu. Saya. Sabila. Saya, Bu. Evi. Saya, Bu. Ada yang tidak masuk? Dila tidak masuk, Bu. Siapa Dilan? Ya. Ada suratnya? Ada begini surat izinnya. Oh iya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya lagi, siapkah untuk memulai pelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Oke, semoga kita dilindungi dari godaan-godaan aroma kantin, godaan-godaan dering telepon. Semuanya harus fokus mendengarkan materi pada hari ini. Siap? Siap, Bu. Oke, karena kalian sudah siap, keluarkan buku tulis dan alat tulis kalian dan serta handout yang Ibu berikan di minggu sebelumnya. Silahkan dikeluarkan. Ibu mau bertanya, minggu sebelumnya kita membahas apa saja sih? Ada yang masih ingat? Silahkan angkat tangan. Ada yang masih ingat? Ayo silahkan. Kita membahas apa sih minggu lalu? Ayo apa? Pengertian aset tetap, Bu. Ya, benar sekali, pengertian aset tetap. Jadi, minggu kemarin kita telah mempelajari yang pertama pengertian aset tetap, kemudian unsur-unsur aset tetap, dan yang terakhir yaitu perolehan aset tetap. Jadi, aset tetap itu aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, siapa yang bisa mengartikan apa itu aset tetap? Saya, Bu. Ya, silakan kamu. Aset tetap adalah aktiva perusahaan yang keberadaannya tidak untuk diperjualbelikan, Ya. namun digunakan untuk operasional perusahaan. Aset tetap memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Ya, benar sekali. Siapa namanya? Talita. Talita, kasih aplaus untuk Talita. Ya, jadi aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan sebagai operasional perusahaan. Benar sekali. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, apa saja akun-akun yang masuk pada aset tetap? Saya, Bu. Oke, ya kamu. Akun-akun yang tergolong aset tetap seperti kendaraan, tanah, gedung, dan mesin, Bu. Nah, benar sekali, tepat. Jadi seperti yang dikatakan oleh temanmu, apa saja tadi yang masuk akun aset tetap? Kendaraan, tanah, gedung, dan mesin. Ya, perusahaan tidak hanya 4 itu saja yang masuk dalam akun aset tetap, bisa lebih ya, bisa lebih. Nah, namun ada catatan. Bila perusahaan itu memperjualbelikan aset tetap tersebut, maka akunnya masuk pada apa? Masuk pada akun persediaan. Jadi, misal perusahaan itu memperjualbelikan gedung, berarti itu masuk pada persediaan, bukan lagi aset tetap. Contohnya, Citraland. Citraland itu memiliki banyak bangunan kan ya? Nah, bangunan itu diperjualbelikan oleh Citraland kepada beberapa customer. Jadi, Citraland mencatat bangunan bukan sebagai aset tetap, melainkan sebagai persediaan. Paham?
Benar sekali. Oke, karena kalian sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Guru, Ibu anggap kalian paham apa yang kita pelajari di minggu lalu. Untuk selanjutnya, pada minggu ini Ibu akan membahas terkait depresiasi aset tetap dan mengapa aset tetap itu memerlukan sebuah proses depresiasi. Dan yang terakhir, kita mempelajari metode beserta penghitungan aset tetap. Nah, untuk kali ini jadi kalian pada hari ini tujuan pembelajarannya untuk menguasai yang pertama menjelaskan pengertian depresiasi aset tetap. Jadi kalian harus tahu apa itu depresiasi aset tetap. Yang kedua, kalian harus menguasai metode penyusutan aset tetap. Dan yang keempat, menghitung pencatatan beban penyusutan aset tetap. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, kalian harus paham 3 poin ini ya. Harus dimengerti. Nanti Ibu akan jelaskan panjang lebar, kalian harus mendengarkan. Oke? Oke? Siap? Siap. Karena kalian sudah di kelas 12, kalian harus fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh semua guru-guru. Oke, paham ya? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penyusutan aset tetap. Nah, di sini Ibu mau tanya, apa sih penyusutan itu? Ada yang tahu? Jihan mungkin tahu? Depresiasi itu ya penyusutan. Iya, memang depresiasi itu adalah penyusutan. Tapi maksud Ibu adalah penjelasan secara spesifik tentang depresiasi. Syaiful? Iya, Bu. Coba kamu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan depresiasi. Saiful. Lain kali kalau saya menjelaskan, tolong dengarkan dengan baik, karena nanti kamu akan rugi. Baik, Bu, saya minta maaf. Oke. Nah, ada yang tahu lagi apa sih depresiasi itu? Nanti akan Ibu kasih poin tambahan untuk kalian. Saya, Bu. Ya. Jadi, depresiasi adalah alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat aset itu. Ya, bagus sekali, 1 poin untuk Salsa. Jadi, depresiasi itu adalah jumlah harga perolehan yang nantinya akan dialokasikan dari periode satu ke periode lainnya selama umur ekonomis aset tetap. Iya? Umur ekonomis itu apa sih, Bu? Umur ekonomis adalah taksiran penggunaan aset tetap. Nah, misalnya Ibu mempunyai aset tetap dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah, makanya nantinya penggunaan aset tetap itu akan berjangka waktu selama 5 tahun. Berarti kalau sudah 5 tahun maka aktiva tersebut sudah habis manfaatnya. Iya, akan tetapi ada aktiva tetap atau aset tetap di mana dia semakin tahun akan semakin naik nilainya. Nah, ada yang tahu aset tetap apakah itu? Ya, bagus sekali. Jadi, tanah dari tahun ke tahun nantinya nilainya akan semakin meningkat. Bahkan tanah tidak akan mengalami penyusutan sama sekali. Paham? Paham, Bu. Nah, ini tadi pengertian depresiasi yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk sebelum masuk ke metode garis lurus, Ibu mau tanya, ada berapa sih metode penyusutan aset tetap itu? 2. Ya, sudah, yang benar ada 5. Nah, pertama Ibu jelaskan yaitu metode garis lurus. Pertama yaitu metode garis lurus, di mana metode garis lurus ini adalah metode yang nantinya beban depresiasi di tahun pertama sampai dengan tahun terakhir masa ekonomis itu habis, dia akan tetap sama. Nah, kita masuk ke contoh soal ini. Dia mempunyai harga perolehan sebesar 130 juta. Nah, kita masukkan harga perolehan. Setelah itu kita kurangkan dengan nilai residu. Nilai residunya adalah 10 juta. Nah, untuk N adalah umur ekonomis, di mana umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke tabel depresiasi. Nah, ini. Jadi dia di tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 sama 15 juta. Paham? Paham, Bu. Oke. Iya, kamu sih mendengarkannya dengan tidur. Oke. Kita langsung masuk ke akumulasi depresiasi. Iya. Saya
Iya, silahkan. Nah, untuk akumulasi depresiasi mesin per 31 Desember, kenapa dia di tahun pertama tetap 15 juta? Karena dia baru menggunakannya pada di tahun 2014. Jadi, akumulasi depresiasi mesin di tahun pertama akan sama dengan nilai depresiasi mesin di tahun pertama. Oke? Nah, untuk akumulasi depresiasi mesin, dia semakin lama akan semakin meningkat, bertambah. Nah, kebalikannya dari harga buku mesin, dia semakin turun akan semakin menurun dia. Nih, misalnya di tahun 2021 dia 10 juta. Nah, nantinya di akhir tahun nanti kita akan menemukan nilai residunya 10 juta. Nah, jika kalian menemukan soal dan mengerjakan metode garis lurus ini di akhir nilai buku ini adalah 10 juta, dipastikan pekerjaan kalian benar. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ke metode kedua, yaitu metode jumlah angka tahun, di mana metode jumlah angka tahun ini adalah nantinya kita akan menjumlahkan angka tahunnya. Nah, misalnya di sini penggunaannya adalah 6 tahun, berarti umur ekonomisnya adalah 6 tahun. Nantinya kita akan menjumlahkan angka 6 ini, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6. Bu, kalau misalnya 10 tahun, nah nanti kita akan jumlahkan sampai tahun ke-10. Ya, pintar. Nah, rumus depresiasinya adalah yaitu sisa usia aktiva tetap dibagi dengan jumlah angka tahun usia aktiva tetap. Nah, untuk tabel depresiasinya, nah ini 6/21, 21 didapatkan dari, ya, oh iya silakan masuk. Nah, 21 ini didapatkan dari kita hitung tadi, dari mulai menjumlah angka 1 sampai ke 6. Untuk 210 juta ini dari mana? Dari harga perolehan kita kurangkan dengan nilai residu. Nah, ini jumlah depresiasinya, dia semakin lama akan semakin menurun. Itulah jumlah angka tahun. Nah, paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke tabel penyusutannya. Nah, sama seperti di metode garis lurus tadi, jika akumulasi depresiasi, dia semakin lama akan semakin meningkat. Oke. Jika harga buku semakin lama akan semakin menurun. Nah, dari sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan di metode ketiga, yaitu metode saldo menurun ganda. Di mana metode saldo menurun ganda ini nantinya kita akan menghitung tarif depresiasinya dari apa? Persentase. Nah, dari contoh soal ini kita masukkan rumusnya 2 dikali 100% dibagi 10, di mana 10 ini adalah umur ekonomis. Nah, 20% kan ya, udah ketemu. Lalu kita masukkan. Nah, di tabel penyusutan, kenapa di tahun 2014 itu dia 3/12? Ada yang tahu? Ya, oke. Karena dia memulai mengoperasikan aset tetapnya dimulai dari awal Oktober. Jadi kita hitung Oktober, November, Desember. Jika dia memulainya pada akhir Oktober, maka kita menghitungnya hanya 2 bulan, yaitu November dan Desember. Oke, nah kita langsung masukkan 3/12, kita kalikan 20% dan kita kalikan 100 juta, hasilnya 5 juta. Nah, ini beban depresiasinya. Untuk akumulasi depresiasi mesin dari tahun ke tahun akan semakin Nah, sedangkan harga buku dia semakin lama akan semakin berkurang. Ya, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk metode satuan jam kerja, di mana metode ini nantinya kita harus melihat aset tetap itu menghasilkan jam kerja berapa sih yang dicapai. Nah, kita menghitungnya seperti ini. Harga perolehan kita kurangkan dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang dicapai. Seperti contoh soal ini, mesin diperoleh dengan harga 200 juta, dioperasikan di tahun 2014. Nah, disusutkan menurut metode satuan jam kerja, dalam masa penggunaannya mesin yang bersangkutan ditaksir dapat dioperasikan sebanyak 80.000 jam. Nah, 80.000 jam ini adalah taksiran masa penggunaan aset tetap. Nah, setelah itu nilai residunya adalah 20 juta. Maka kita langsung masukkan ke rumus. Harga perolehan sebesar 200 juta, kita kurangkan dengan nilai residu yaitu sebesar 20 juta. Nah, kita bagi dengan 80.000. Setelah itu kita menemukan di mana tarif per jamnya yaitu 2.250.
Kamu kenapa rame aja dari tadi? Lebih baik kamu keluar daripada kamu mengganggu teman-teman kamu yang lain. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk beban depresiasi mesin pada tahun 2014, dia menghasilkan 7.200 jam. Dikalikan dengan 2.250. Dari mana? Dari tarif depresiasi tiap jam kerja. Oke, paham? Kita langsung masuk ke metode satuan jam kerja. Nah, sama. Jadi kita masukkan di tahun 2014 dia menghasilkan 7.200, sedangkan di tahun 2015 dia menghasilkan 7.600. Untuk perlakuan beban depresiasi, akumulasi depresiasi, dan harga buku semua aset tetap sama. Oke, lanjutkan. Nah, untuk metode satuan hasil produksi ini sama seperti jam kerja. Jika dia ada jam kerja yang dicapai, maka dia adalah produksi, unit produksi yang dia dapatkan itu berapa sih? Untuk penggunaan aset tetap itu, nah kita masukkan harga perolehan dikurangi nilai residu, kita bagi dengan taksiran jumlah satuan perolehan yang dihasilkan dalam penggunaan aktiva tetap. Nah, udah ketemu 300, maka di tahun 2014 produk yang dihasilkan adalah 38.000 unit. Sedangkan ini tadi unit, nah yang waktu metode satuan jam kerjanya itu adalah jam satuannya. Nah, 38.000 kita kalikan 300 dan hasilnya 11.400. Sama juga seperti tahun 2015. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke tabel depresiasi, di mana perlakuannya sama seperti metode-metode yang lain. Ya, itu tadi penjelasan tentang metode depresiasi tetap. Apakah ada ditanyakan dari Nana? Saya Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya ingin bertanya mengenai nilai residu. Apabila nanti ada soal yang tidak menuliskan nilai residunya, bagaimana perlakuan depresiasinya, Pak? Ya, untuk kalau tidak ada nilai residu, berarti gimana depresiasinya? Oke, ini teman kalian tanya apakah ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, dari harga perolehannya dibagi umur ekonomisnya Pak. Dari 3 bulan bagi ekonomis. Oke, bagus, tapi masih kurang tepat dari Wisnu. Apa ada lagi? Tidak ada? Ya, oke, saya jelaskan. Di sini kalau tidak ada nilai residu untuk depresiasinya, nanti langsung saja harga perolehan dikurangi, ditambahkan, dibagi untuk ekonomis. Misal, perusahaan membeli mesin seharga 30 juta. Nilai ekonomisnya ataupun umur ekonomisnya ada 5 tahun. Nah, 30 juta dibagi 5 tahun berarti ada 6 juta. Nah, itu adalah nilai depresiasi setiap tahun 6 juta. Ada lagi ya kan dari Dadek? Kalau disertai PPN bagaimana Pak? Kalau disertai PPN, untuk harga perolehan jika disertai PPN, pajak tersebut ditambahkan langsung ke harga beli. Jadi nanti langsung dilihat pajaknya berapa, PPN-nya berapa, ditambahkan harga belinya. Tadi misal 30 juta, PPN-nya berapa, ditambahkan 30 juta. Nanti harga perolehannya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Mungkin ada lagi yang kan? Ayo, nggak usah takut. Nggak ada. Yakin nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti Bapak yang bertanya. Ya, bagaimana perlakuan depresiasi jika aset tetap pada tahun pertama itu dibeli pada pertengahan tahun atau akhir tahun? Misalkan ada aset tetap dibeli di bulan November, bagaimana? Halo, gak usah takut, ayo jawab. Nanti kalau silakan Manda. Apabila dibeli bulan November, maka pada tahun pertama dihitung mulai bulan pembeliannya. Jadi nilai depresiasi pada tahun pertama dibagi 12 bulan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 2 bulan yaitu November sampai Desember. Ya, tepat sekali tambah nilai untuk Manda. Jadi jika aset tetap yang di tahun pertama dibeli di pertengahan tahun itu dimulai menghitungnya dari bulan
di bulan November atau bulan beli. Jadi jika 12 bulan 1 tahun dikurangi November, di bulan November ada berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan dibagi 12 dikali harga pembelian dikurangi residu dibagi, ya benar sekali, tepat sekali. Nah, jadi untuk di modulnya kan sudah tertera, rumusnya juga sudah tertera. Untuk nilai aset tetap jika dibeli di pertengahan tahun, bulannya dimulai dari bulan beli, dari November. Ya, itu. Ada lagi mungkin yang belum dipahami, tadi sudah dijelaskan tentang depresiasi tetap. Tidak ada? Jelas semua berarti? Oke, jelas semua. Kalau jelas berarti Bapak memberikan tugas sekarang. Gini, tugasnya kelompok, jangan khawatir kelompok. Nanti kelompoknya dua anak. Jadi tenang aja. Tugasnya tentang metode depresiasi aset tetap. Ya? Siap. Oke. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan menerapkan metode diskusi think, pair, dan share. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu think, pair, share itu seperti apa? Nah, Ibu akan jelaskan. Pada metode diskusi kita kali ini, kita akan membahas 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah think, yaitu kalian yang nantinya akan dilatih untuk berpikir. Yang kedua, tahap pair, di mana nantinya kalian akan dilatih untuk berpasangan satu sama lain, membentuk kelompok, dan mendiskusikan hasil yang kalian akan diskusikan. Dan yang terakhir adalah share, di mana yang nantinya kalian akan mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, langsung saja kita akan memasuki pada tahapan yang pertama, yaitu tahap think. Ibu akan membagikan latihan soal terkait dengan studi kasus penyusutan aset tetap kepada masing-masing individu. Dapat dipahami semua, anak-anak? Paham, Bu. Oke, sudah mendapatkan latihan soal semua? Sudah, Bu. Ibu beri waktu kalian 3 menit untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Jangan rame ya. Ya, Bu. Sudah dikerjakan. Nanti ini dibaca ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu.
Bisa, Nak? Bisa? Iya, bisa. Oh, iya. Bisa. Ya, oke. Tahap yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan berlanjut pada tahapan yang kedua, yaitu pair. Pada tahap ini, kalian akan berpasangan satu sama lain. Kalian ikuti instruksi dari ibu sebelumnya. Ketika nanti ibu menyebutkan metodenya, kalian angkat tangan ya. Oke, untuk kelompok 1, metode garis lurus. Yang dapatkan metode garis lurus dari latihan soal, angkat tangan. Ya. Untuk kelompok 2, metode saldo menurun ganda, angkat tangan. Ya. Untuk jumlah angka tahun, yang kelompok 4, satuan jam kerja. Satuan jam kerja. Satuan jam kerja apa enggak ini? Nah, ini satuan jam kerja. Satuan jam kerja. Ada yang? Nah, ini satuan jam kerja. Ayo angkat tangan. Ya. Satuan hasil produksi. Ini saldo menurun ganda. Ayo ulangi. Ini loh, dilihat ininya. Nah, ini saldo menurun ganda. Kamu apa? Jumlah angka tahun. Dilihat soalnya. Ini jumlah jam kerja. ya, jam kerja. Ini apa? Jam kerja. Nah, kayak gitu ya, dilihat itunya. Oke, ulangi, Bu ulangi. Kelompok 1, garis lurus. Garis lurus. Kok sama? Ini angka tahun. Iya, ayo yang fokus ya, yang fokus. Ini saldo menurun ya, dilihat yang ininya. Untuk kelompok 1 garis lurus, satunya siapa? Ayo Saiful ini mesti. Nah, untuk jumlah angka tahun kelompok 2, angkat tangan. Jumlah angka tahun tadi ya. Yang kelompok 3 saldo menurun ganda, satunya siapa? Nah ya. Yang ketiga jam kerja. Jam kerja, ada yang jam kerja, ada yang per unit. Ini unit. Iya, enggak apa-apa. Ini jam. Kamu? Jam kerja. Yang unit siapa? Ya, unit. Itu hasil produksi ya. Berarti Wisnu pasangan sama Sasa. Oke, Sabila. Sini untuk kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekarang kalian berpasangan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan sampai salah. Fokus. Ayo Wisnu. Wisnu sudah fokus, tinggal Saiful yang nggak fokus dari tadi. Ayo silahkan, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Ayo siapa? Garis lurus ya, garis lurus.
Jumlah angka tahun, jam kerja, kamu apa? Jam kerja. Jam kerja, ini hasil produksi, ini menurun ganda. Oke, sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin dari kelompok kalian, salah satu anggota kalian ini ada yang belum paham dan ada yang belum selesai mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan tadi ke kalian. Sekarang silakan berdiskusi. Yang nggak paham kelompoknya tadi bisa ditanyakan ke Ibu. Iya, ditulis sana jawabannya. Iya. Kenapa ini? Masih bingung tak ini? Enggak. Oh ya sudah. Oke, ini sudah bisa semua berarti mengerjakannya? Langsung saja kita pada tahap yang ketiga, yaitu share. Kalian akan mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, langsung saja untuk kelompok 1, metode garis lurus, silakan maju ke depan. Ayo. Ya Saiful, maju ke depan. Kamu itu dari tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan menggunakan metode garis lurus. Untuk akhir tahun ke 2015, biaya penyusutan debit yaitu 9 juta. Akumulasi penyusutan kredit 9 juta. Nilai bukunya 41 juta. Akhir tahun ke 2016, biaya penyusutan debit 9 juta. Akumulasi penyusutan kredit 18 juta. Nilai bukunya 32 juta. Akhir tahun ke 2017, biaya penyusutan 99 juta, akumulasi penyusutan dalam kredit 27 juta, nilai buku 23 juta. Akhir tahun ke 2018, biaya penyusutan 9 juta, akhir penyusutan dalam kredit 36 juta, nilai buku 14 juta. Dan akhir tahun ke 2019, biaya penyusutan dalam debit 9 juta, akumulasi penyusutan dalam kredit 45 juta, dan nilai buku 5 juta. Oke, sekarang coba kamu tuliskan beban penyusutannya per tahun. Ini NP PNS-nya di depan kelas, biar teman-temanmu mengerti semua. Ayo, silakan. Sudah, langsung ditulis saja angkanya, kan ibu sudah nulis. Langsung
50 juta dikurangi ya, jadi anak-anak itu hasilnya dari metode garis lurus. HP dikurangi NS dibagi N, 50 juta harga perolehannya dikurangi nilai residunya 5 juta dibagi dengan banyaknya tahunnya 5 tahun, hasilnya 9 juta. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ya, itu tadi pemahaman dari kelompok 1 tentang metode garis lurus. Sebelumnya di sini apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Paham. Karena waktunya sudah hampir habis, untuk kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, dan 5, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Oke, kalian belajar yang baik ya. Ya, Bu. Kalian tadi kan sudah diskusi semua ya. Nah, sekarang kalian pindah ke tempat duduk masing-masing seperti semula tadi. Nah, berhubung semuanya sudah selesai, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dari kalian masih ada yang perlu kalian tanyakan pada Ibu? Tidak, Bu. Oke, nah sekarang sebelum semuanya jam pelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu mau bertanya pada kalian. Ibu mau mereview sedikit materi tentang hari ini, yaitu depresiasi aset tetap. Nah, jika kalian nanti bisa menjawab pertanyaan Ibu, kalian angkat tangan ya. Iya, Bu. Baik. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan depresiasi aset tetap. Saya, Bu. Ya, kamu? Depresiasi aset tetap adalah pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa pemanfaatnya itu. Nilai aset tetap turun setiap saat sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Nah, betul sekali. 1 poin untuk kamu. Kamu namanya siapa? Sabila. Oh iya, 1 poin untuk kamu, Sabila. Nah, selain itu, depresiasi aset tetap itu dilakukan dengan beberapa metode kan. Nah, siapa di sini yang bisa menyebutkan metode apa saja yang digunakan dalam depresiasi aset tetap? Saya, Bu. Oh iya, kamu? Metode depresiasi tetap itu ada 5. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, saldo menurun ganda. Yang ketiga, jumlah angka tahun. Yang keempat, satuan saldo. Dan yang kelima, satuan hasil produksi. Ya, benar sekali. Nama kamu siapa? Talita. Oh iya, 1 poin untuk kamu, Talita. Nah, selain itu, kita minggu lalu kan sudah mempelajari keseluruhan nih materi tentang pengertian, unsur-unsur, harga perolehan aset tetap juga. Nah, materi minggu lalu itu kita jadikan bekal untuk materi kita hari ini. Nah, selain itu aset tetap itu disusutkan karena nilainya itu menurun, nilai ekonomisnya menurun setiap tahun atau berkurang. Tapi ada kalanya nilai aset tetap itu bertambah. Coba apa tadi? Tanah. Ya, benar sekali. Nah, selain itu, akun-akun seperti gedung, mesin, kendaraan, tanah, itu tidak serta-merta kalian langsung klasifikasikan ke dalam aset tetap. Namun ada beberapa pengecualian, seperti ini diperjualbelikan. Itu maka dianggap sebagai apa? Dikelompokkan sebagai apa tadi? Persediaan barang. Nah, bagus, pintar. Kalian sudah paham semuanya. Setelah ini, Ibu berharap metode pembelajaran yang Ibu berikan pada kalian tadi, yang TPS tadi, Think Perser itu, kalian bisa memahami lebih detail materi tentang depresiasi aset tetap ini. Nah, berhubung mata pelajaran kita sudah hampir habis dan jamnya juga hampir habis, Ibu berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, Ibu mau mengingatkan pada kalian kalau minggu depan kita ada diskusi. Dan juga kalian jangan lupa belajar ya materinya, yaitu jurnal penyesuaian aset tetap dan juga penyajiannya dalam laporan keuangan. Setelah itu, Ibu juga mau memberikan tugas tambahan untuk kalian. Tugas ini Ibu berikan pada kalian agar kalian tidak lupa dengan materi pada pagi hari ini. Nah, tugasnya sekarang coba buka modul kalian halaman 15.
tugas itu ada pada modul kalian halaman 15 kan. Nah, tugas itu kalian kerjakan secara individu di rumah. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama di kelas ya. Apakah kalian sudah paham semua? Paham. Ya, baik. Jangan lupa juga kalian jaga kesehatan ya. Karena kan sekarang kalian sudah kelas 12. Bentar lagi kalian juga mau lulus kan. Nah, jangan lupa juga nanti itu yang ada sampah-sampah di bawah, ada kotak makan, ada apa, itu yang berserakan nanti kalian buang ke tempat sampah ya. Siap, Bu. Baik, pertemuan kali ini Ibu kira selesai, jamnya juga sudah habis. Ibu minta maaf apabila ada salah. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.